rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, bersukacita oleh karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga lewat firman-Mu ini kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh perlakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak ketebus-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Firman Tuhan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang sorga itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tubuh entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penghinaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dari bacaan kita dari kedua Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 diberi satu tema, yaitu keep strong, tetap semangat. Ya, Paulus memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Dari pembacaan kita, dengan penyataan dan penglihatan yang diterima. Namun karena hikmat dari Tuhan, hal itu pun tidak membuatnya merasa tinggi hati. Bahkan menceritakan hal tersebut dianggapnya tidak bermanfaat. Itu pada ayat yang pertama kita baca tadi. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, dia menghindari berbangga dengan hal itu agar tidak ada orang yang kemudian melebih-lebihkan kepada orang lain. Apa yang telah didengar dari Paulus, bahkan ia menganggap celaan pada dirinya. Yaitu duri. Itu adalah cara Tuhan untukku mencegah ia dari kesombongan. Sebaliknya, ia justru bermegah karena penderitaan. Ia bukan bermegah karena kelemahan dosa yang harus membuatnya ia malu dan sedih. Melainkan penderitaan, celaan, kekurangan, penganiayaan, bahkan kesusahan yang dialaminya itu demi Kristus. Itu kita lihat di ayatnya yang ke-10 pembacaan kita tadi. Rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Kristus, kita semua pasti memiliki satu atau bahkan lebih tugas, baik dalam pelayanan, di sekolah, di tempat kerja kita, bahkan pelayanan di gereja. Tentu dalam kondisi normal, keberhasilan atau kerja keras dalam mencapai target program akan membuat orang bersuka cita ketika semuanya itu boleh tercapai. Apalagi jika sebelumnya orang berpikir itu mustahil bagi kita. Dalam kondisi sulit seperti kondisi sekarang, masa COVID-19, tentu dengan kebanggaan yang ada, pasti akan memacu semangat lebih dalam bekerja dan meningkatkan prestasi kita. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Yesus Kristus, namun dalam kenyataan kebanggaan itu sering menjadi kebanggaan pribadi. Terkadang kita mengatakan, jika bukan karena dia atau jika bukan karena saya, maka tidak akan berhasil. Kita hanya membanggakan diri kita sendiri tanpa kita berpikir bahwa semuanya itu oleh karena campur tangan Sang Pencipta kita. Rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita menilai diri kita sendiri menurut ukuran kita, dan menilai orang lain juga dengan ukuran itu.
kita senang dengan pujian, dan kita tidak suka dengan kritikan orang lain. Kita hanya memuji diri kita sendiri. Kita tidak mau menerima ketika ada kritikan dari orang lain. Kita menganggap kritik sebagai duri yang tidak pantas kita terima. Padahal itu mungkin karena kesombongan kita dalam menyimpang jauh dari tujuan semula. Ya, di sisi lain juga kritikan mungkin justru akan mengembalikan kita kepada tujuan semula. Nah, sebagai orang yang tulus bekerja, sebagai pemuda-pemudi Kristen, maka tentu kita dapat melihat semua kritikan yang tertuju pada kita, dan itu kita anggap sebagai cara Allah memakai orang lain untuk menjaga langkahnya tetap pada jalur yang sebenarnya. Sebagai orang yang beriman, kita tidak seharusnya berbangga diri dengan keberhasilan atau pencapaian atas semua yang telah kita kerjakan. Namun hal yang terpenting dalam hal itu adalah kita mendapat kesempatan untuk turut menjadi berkat bagi semua orang. Sebaliknya, yang membuat kita berbangga adalah kita berbangga jika kita bisa tetap kuat dan bertahan sekalipun dalam himpitan berbagai pergumulan, godaan oleh dosa, bahkan menderita hina dan aniaya. Sekali lagi, rekan-rekan pemuda yang kekasih, kita berbangga apabila kita bisa tetap kuat dan bertahan sekalipun dalam himpitan berbagai pergumulan, godaan, dan dosa, bahkan menderita, dihina, dan dianiaya. Ketika kita memohon kasih kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan untuk menguatkan dalam kelemahan kita. Pada waktu kita menyadari kelemahan kita, maka datanglah kepada Yesus Kristus. Sebab kita layak menerima kekuatan dari-Nya. Kita menerima curahan kekuatan dan kasih karunia yang ilahi. Jangan hanya ketika kita bersedih, ketika kita ada yang diharapkan, baru kita menghampiri Tuhan. Ketika kita berhasil, kita berbangga diri. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan, kita berbangga jika kita bisa tetap kuat dan bertahan sekalipun dalam himpitan berbagai pergumulan, godaan oleh dosa, bahkan menderita hinaan dan aniaya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.